Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban yang kemarin. Bisa jangan lupa diisi fungsinya. Tadi pagi yang lihat ini seminar lihat konferensi yang iPad. Oke, kita bahas yang pertama ya. Untuk yang tugas kemarin, nomor 1, jika suatu toko menjual ukuran t-shirt dengan 6 warna berbeda dan setiap t-shirt bisa bergambar naga, buaya, atau tidak bergambar sama sekali, berapa jenis t-shirt yang dapat dibeli ya? Nah, ini seperti kombinasi apa namanya? Berapa jenisnya menggunakan kode kalian. Jadi 3 dikali 6 kali 3, yaitu 54 jenis. Nah, untuk yang nomor 2, berapakah jumlah kata tadi 80 yang dapat dibentuk dari 26 huruf tanpa memperhitungkan arti kata yang terbentuk. Yang boleh mengulang otomatis 26 kali 8. Yang tidak boleh diulang berarti faktorial 8, yaitu dari 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 14. Untuk yang boleh mengulang otomatis ada sekitar 200 juta sekian kata. Untuk yang tidak boleh mengulang ada 62 kata. Nah, yang ketiga adalah 6 orang melamar pekerjaan untuk 3 pekerjaan yang sama, yang masing-masing akan ditempatkan di Jakarta, Bogor, dan Bandung. Berapa kemungkinan keseluruhan orang diterima untuk posisi tersebut? Nah, banyakkan kemungkinan yang dapat terima adalah faktorial 3 ya. Jadi dari 6, 5, 4 sampai dengan 20 susun posisi ya. Artinya udah mau tanya. Kalau enggak, kita akan langsung masuk untuk yang materi selanjutnya. Minggu depan adalah pertemuan terakhir untuk semester ini ya. Baru minggu depan lagi baru UAS. Ya, baik, kita masuk ke materi selanjutnya, adalah permutasi, kombinasi, permutasi kombinasi ini kombinasi bentuk umum dan sama kombinasi dengan pengulangan.
Ya, permutasi. Secara definisi, permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Secara matematis adalah dimana saya katakan kalau di copy, dia bentuknya jadi turun ke bawah, nggak sejajar sama si n-nya. Jadi untuk permutasi sendiri adalah di mana n-1 dikali dengan n-2 dan seterusnya. Salah yang dulu sebentar. Benar-benar kenapa? Kita lanjutkan kembali. Jadi permutasi sendiri merupakan bentuk khusus aplikasi atau perkalian yang dimana jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, lalu urutan kedua dipilih dari n-1 objek, gitu kan. Jadi objeknya apa, urutan keduanya di n-1, urutan ketiganya n-2, dan seperti itu seterusnya gitu ya. Dari bentuk kaidahnya adalah si n dan kurung n-1 dikali n-2 dan seterusnya 2 dikali 1 sama dengan n faktorial. Nah, sebuah contoh di sini ada 6 buah bola berwarna beda warna, ada merah, biru, putih, hijau, dan kuning, serta jika akan dimasukkan ke 6 bola itu ke dalam 3 buah kotak yang masing-masing hanya boleh diisi 1 buah bola ya. Contohnya seperti ini. Jadi ada 3 buah. Ada 3 buah kotak dan ada 6 buah diisi oleh satu-satu. Nah, ini contohnya juga sama seperti yang pekerjaan tadi itu ada 6 pelamar dengan 3 posisi untuk 3 kota ya, sama ini ya. Sekarang misalkan 6 buah bola berbeda warnanya, itu merah, biru, putih, hijau, kuning, dan jingga. Kita akan masukkan ke 6 bola itu ke dalam
ke dalam 3 buah kotak masing-masing. Nah, perhitungannya gimana? Jadi kotak pertama diisi oleh 6 buah, 6 bola, dapat diisi oleh 6 bola. Maksudnya satu-satu ya, ininya, permutasinya. Yang kedua adalah 5 bola, karena tidak boleh ada pengulangan. Jadi hanya boleh, kalau misalnya berarti ada pengulangan untuk yang sebelumnya. Lalu yang kotak 3 adalah 4 bola, seperti lihat. 4, menurut kaidah permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari penempatan bolanya ada 120 buah, di mana 6 dikali 5 dikali 4. Nah, itu. Nah, jika selesai dirapatkan hingga ada n buah bola yang berbeda warnanya dari R buah kotak, di mana R lebih kecil daripada N. Jadi si R ini daripada N, maka kotak ke-1 dapat diisi oleh N bola, kotak kedua dapat diisi N-1 bola, kotak ketiga dapat di N-2 bola, dan kotak R dapat diisi oleh N dikurangin R dikurangin 1. Seperti itu bola. Nah, jadi secara kaidah adalah N-1, N-2, dan seterusnya, dan adalah N dikurangin R dikurangin 1 juga dikurangin N. Nah, buah susunan berbeda dari penyusunan R objek yang dipilih objek. Jumlah susunan berbeda dari pemilihan R objek diambil dari N objek disebut permutasi R, ya. Dinamakan dengan P, yaitu permutasi P dan R, yaitu di mana PNR sama dengan N dikali N-1 dikali N-2, dan seterusnya, di mana N dikurangin N R dikurangin 1 sama dengan N faktorial per N dikurangin R faktorial. Itu persamaan yang ke-2-nya. Jadi persamaan kedua ini jumlah cara memasukkan 6 buah bola yang berbeda warnanya ke dalam 3 buah kotak adalah, di mana P jadi N-nya adalah 6, R-nya adalah 3. Di mana N-nya adalah 6 dan R-nya adalah 3. Jadi ketika permutasi 6 dan 3 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurangi 3 faktorial sama dengan 120 buah. Dan jumlah kemungkinan urutan 2 dari 3 elemen himpunan A, misalkan ada himpunan A, adalah ABC adalah P, 3 dan 2 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial sama dengan 2. Dan di sini adalah N-nya adalah 3, kemungkinan urutan 2 dari si ini, jadi ada 2 urutan, atau AC atau AB, ya sama dengan 6. Jadi permutasi ini adalah yang tidak boleh urutannya dijaga, ya, nggak boleh barengan. Nah, jadi definisi ini permutasi S dari N objek adalah jumlah kemungkinan urutan S buah objek yang dipilih dari N buah objek dengan R lebih kecil daripada N, di mana R ini harus selalu lebih kecil daripada N. Yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. Nah, jika R lebih sama dengan pada N, maka persamaan nanti 2 sama dengan persamaan nanti 1, yaitu PNN sama dengan, jika sama, keadaan N-nya adalah PNN sama dengan N faktorial. Seperti itu, ya. Jika kalau emang dia 8, tadi berarti 1 kali 2 kali 3, tergantung pada soal. Kalau yang tadi ada soal yang mana tuh? Contohnya sebelumnya tadi yang sebelumnya
Yang nomor 2 adalah latihan yang kemarin. Nah, contoh 5.9. Nah, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata bosan? Gitu ya. Di sini berapa banyak dari kata bosan? Kalau cara pertama, ini sesuai dengan kaidah perkalian. Yang cara pertama. Cara kedua adalah dengan fungsi permutasi itu sendiri. Di mana anggap suatu terdapat kata bosan. Bosan berarti ada berapa? 5 kata setiap bola. Nah, di sini anggapnya setiap bola di dalam kata bosan sebagai bola yang berbeda warna. Dan 5 buah kotak yang isi dengan satu bola pada setiap kotak. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata bosan? Karena bosan ada 5 dan yang dijumlah juga ada 5, berarti N dan R-nya adalah sama ya. Jika sama maka sama dengan 5 adalah N faktorial, yaitu adalah 5 sama dengan 120 buah. Jika yang pakai kaidah perkalian berarti 5 dikali 3 dikali 4 dikali 2 dikali 1. Di sini berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Analoginya dengan mengisi 25 kotak dengan 25 bola huruf berbeda. Setiap kotak isi satu bola. Jadi jumlah cara pengurutan mahasiswa yang sama dengan 25 bola dan kotak yaitu adalah, ini juga sama R dan N-nya, di mana N-nya adalah 25 dan R-nya juga sama 25 sama dengan 25 faktorial. Contoh yang ini 5,21. 3 buah ujian dilakukan dalam satu objek periode 6 hari. Ini sampai Sabtu. Berapa banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada ujian dulu, tidak ada 2 ujian atau lebih dilakukan pada hari yang sama. Cara yang pertama, tinggal di ini aja. Ujian pertama dapat ditempatkan pada salah satu di 6 hari. Ujian kedua dapat ditempatkan pada salah satu dari 5 hari. Ujian ketiga dapat ditempatkan pada salah satu dari 4 hari. Maka pengaturan jumlah ujiannya adalah sama 120 buah. Kalau dengan cara permutasi adalah di mana 6 hari ini adalah Senin sampai Sabtu, lalu 3 harinya adalah tiganya adalah jadi R-nya dari ujian. Jadi permutasi 6 dan 3 adalah 6 faktorial plus 6 dikurangi 3 faktorial dengan 120 buah. Contoh selanjutnya, sebuah bioskop menggunakan jajaran kursi yang disusun per baris. Setiap baris terdiri dari 6 kursi. Jika 2 orang akan duduk, berapa banyak pengaturan produk yang mungkin pada suatu baris? Nah, berarti penyelesaiannya orang pertama memiliki 6 kursi, orang kedua adalah 5 kursi. Jadi pengaturan penduduk adalah 6 kali 32. Kalau menggunakan faktorial otomatis dari 4 kursi ada 4 kursi. Nah, permutasinya di mana adalah 2 orang. Jadi permutasi 6 dan 2. Di mana sama dengan 6 faktorial plus 4 faktorial. Hasilnya adalah 30 ke atas. Contoh selanjutnya, berapa banyak string yang dapat dibentuk yang terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Nah, penyelesaiannya ada P, 26 dan 4. Nah, karena di sini ada 4 huruf yang berbeda diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Nah, di sini kenapa 26 dan 4? Karena semua huruf terdiri dari 4 angka A sampai Z dan 4 ini adalah permutasinya. Lalu untuk huruf sendiri itu adalah 0 sampai 9 ada 10 dan yang dipilihnya adalah 3. Maka yang didapat adalah kalian cari dulu permutasi 2, 6 dan 4-nya, lalu permutasi 2, 10 dan 3. Maka dapatkan hasilnya adalah 258 sekian ya.
358.336.000. Contoh selanjutnya, berapa banyak cara menyusun 15 puzzle? Di contoh di bawah ini. Nah, di sini ada 15 puzzle, tapi ada 16 total ya. Jadi P16 ke 5 adalah kan 10 tidak dianggap sebagai sebuah objek berbeda yang lain. Nah, kalau yang cara pertama tidak tepat, tapi yang betul adalah P16 ke 15 sama dengan 16 faktorial. Cara kedua adalah posisi ubin pertama dapat diisi dengan salah satu dari 15 angka atau satu ubin. Otomatis ada 16 cara. Posisi ubin kedua dapat diisi dengan salah satu dari 14 angka atau satu ubin. Kosong ada 15 cara, lalu posisi ubin ketiga dapat diisi dengan salah satu 13 angka atau satu ubin kosong adalah 14 cara. Maka lalu posisi ubin ke-16 dapat diisi dengan sisa satu cara dan jumlah cara semua adalah 16 faktorial. Jadi tetap berdirinya sampai 1. Yang contoh 5.25. Berapakah jumlah kemungkinan bentuk dari 3 angka dan 5 angka berikut ini? 1, 2, 3, 4, 5 jika tidak boleh pengulangan angka dan boleh ada pengulangan angka. Penyelesaiannya seperti yang sudah. Jika tidak ada boleh otomatis 5 dikali 3 kali 4 kali 2 atau faktor yang rumus permutasi yaitu 5 hanya adalah 5, hanya adalah 3, dapat adalah 10 buah. Dan untuk yang boleh pengulangan tidak bisa dengan rumus permutasi, tapi dengan kaidah perkalian, yaitu adalah 5 pangkat 3, yaitu adalah 125 buah. Disebutkan angka. Nah, disini permutasi melingkar. Nah, permutasi melingkar secara definisi, permutasi melingkar dari n objek adalah objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Jumlah susunan objek melingkaran adalah n-1 faktorial. Jadi untuk yang permutasi melingkar lingkaran sama dengan n-1 faktorial. Contohnya di atas, misalkan ada 10 orang duduk pada satu barisan kursi dari 10 kursi. Nah, kalau menurut rumus permutasi adalah permutasi 10 adalah 10 faktorial. Ini yang permutasi yang biasanya gitu kan pada satu barisan. Tapi jika cara pengaturannya adalah dengan mengelilingi meja lingkaran, berarti dia adalah n-1 faktorial. Jadi ada 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Sebenarnya 9 faktorial cara ya untuk permutasi lingkaran. Jadi kalau yang permutasi adalah n dan n, tapi kalau lingkaran adalah n-1 faktorial. Nah, kombinasi, masuk kombinasi. Kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi disebut dengan kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, nah kalau misalnya permutasi adalah urutan dihitung, tapi kalau misalnya kombinasi itu diabaikan. Jadi bisa dibilang kalau di permutasi tidak boleh ada pengulangan, kalau misalnya di kombinasi boleh ada pengulangan. Seperti itu. Makanya urutannya A, C, B, B, C, A, dan C dianggap sama atau dihitung kali. Misalkan ada buah bola yang warnanya sama, misalnya merah semua, untuk membedakan masing-masing bola, dimasukkan bola A dan bola B, dan 3 buah kotak. Kita ingin masukkan bola ke dalam kotak. Tiap kotak hanya bola yang berisi hanya ada bola yang berisi banyak, yaitu 1 bola. Gambar 5.3 mengisahkan penempatan bola ke dalam kotak. Jadi seperti ini ilustrasinya. Jadi ada 3 kotak dan ada 2 bola, dan bolanya yang warnanya sama tapi dengan dibedakan dengan AB. Nah, kalau dipermutasi
kalau di kombinasi ada 3 cara. Seperti itu. Nah, ini seperti apa namanya matematisnya. Jumlah sel masukkan bola ke dalam kotak yaitu di mana P yaitu sama dengan permutasi 3 kali 2 dibagi 2, yaitu sama dengan permutasi berarti permutasinya adalah dapat 3 faktorial dibagi 1 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 per 2 sama dengan 3. Nah, sekarang bila jumlah bolanya ada 3 dan jumlah kotak ada 10, berarti permutasi 10 ke 3 per 3 faktorial. Berarti sama dengan 10 faktorial per ini 7 faktorial per 3 faktorial. Nah, jadi sama dengan 10 kali 9 kali 8 per 3 faktorial. Jadi secara umum adalah jumlah cara memasukkan buah bola yang berwarna ke dalam buah kotak adalah, jadi untuk perumusan kombinasi itu sendiri adalah N, di mana N minus 1 dikali N plus 2, dan seterusnya di mana N minus dikurangin R minus 1 per R faktorial. Jadi sama dengan N faktorial per ada N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurangin R faktorial. Nah, di sini disebut dengan kombinasi R. Makanya oleh sebelumnya adalah permutasi R. Dan dinamakan dengan T. Betul. Mungkin kalau ada T combine. Di mana N dan R. Atau yang dibaca kombinasi itulah N diambil oleh R. Gitu. Artinya objek R diambil dari N buah objek. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, untuk yang ini misalkan ada 1, 2, 3, ada himpunan A, 1, 2, 3. Jumlah simpulan bagian dengan 2 elemen ini dapat dari simpulan A ada 3 buah, yaitu ada 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3 buah. Atau dengan cara kombinasinya di mana 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial atau hasil itu sendiri. Sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 3 buah. Nah, ketiga, persoalan kombinasinya dapat dipahami sebagai cara memilih buah elemen dari N buah elemen ada satu urutan elemen dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Buat contoh, misalkan sebuah klub memiliki 25 orang anggota, kita memilih 25 orang sebagai panitia. Panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut. Artinya setiap anggota di dalam panitia bentukannya sama. Jadi misalkan ada 5 orang dipilih satu saja, maka urutan penempatan masing-masing dalam panitia tidaklah penting. Maka banyaknya cara memilih dari 5 orang adalah 25 atau 25 sama dengan 53 1030. Ini yang kita kombinasi. Kalau kombinasi urutan tidak dihitung. Jadi banyaknya cara memilih dari 5 orang adalah 25 kombinasi N 25 diambil 5 sama dengan 53.130. Contoh yang selanjutnya ada beberapa cara memilih dari 3 dari 4 simpulan. Nah, ini penjelasannya. Untuk setiap 3 elemen ada 3 faktor sama dengan 6 urutan. Urutan berbeda atau permutasi. Jadi jumlah pemilih dari 3 dari 4 elemen himpunan adalah 4
adalah 4 plus 3 faktorial 4 plus 3 faktorial sama dengan 4. Yang mana himpunan yaitu ABC, ABD, ACD, dan BCD. Contoh 5,8. Berapa banyak cara menyusun menu nasi goreng 3 kali seminggu untuk sarapan pagi? Berarti kombinasinya adalah 7. Seminggu ada berapa? Ada 7 hari. Tentunya berapa kali? 3 kali. Berarti kombinasi 7 ke 3 sama dengan 3 faktorial per 3 faktorial 4 faktorial. Berarti ada 35 cara. String binary panjangnya 32 bit disusun oleh satu angka dan 0. Berapa banyak string binary yang tepat berisi 7 bit yaitu 1. Penyelesaiannya, analogikanya 7 bit 1 sebagai 7 buah. Bila 32 bit sebagai 7 buah kotak, persennya sama dengan masukkan 7 bola ke dalam 2 sisa. Sisa kosongnya adalah 0. Banyak string binary yang terbentuk adalah kombinasinya adalah 32 ke 7. Jadi tinggal di ini ya, dihitung ini ya. Nah, sini ada permutasi dan kombinasi bentuk umum. Jadi ada bentuk umum, bentuk mutasi, dan kombinasi. Di mana persamaan 5/4 digunakan untuk menghitung pengaturan atau pengaturan n buah objek dari himpunan ganda S. Himpunan S itu dari n buah objek yang tidak perlu semuanya berbeda bersama. Tapi dinamakan permutasi bentuk umum. Jadi yang ini adalah permutasi bentuk umum. Yang bawahnya adalah kombinasi bentuk umum. Yang perlu kalian garis bawah sebenarnya cukup dilihat dari persamaan akhirnya aja sih. Apa yang jadi perlu diketahui kenapa akhirnya di mana sebenarnya permutasi dan kombinasi bentuk umum itu adalah sama ya. Nah, keduanya dapat dihitung dengan rumus yang sama. Persamaan dinamakan kombinasi bentuk umum. Kita dapat lihat bahwa tidak ada perbedaan antara permutasi bentuk umum dengan kombinasi bentuk umum. Jadi keduanya dapat dihitung dengan rumus yang sama. Di mana permutasi bentuk umum adalah Pn, di mana N1, N2, dan Nk, terusnya adalah kombinasi adalah N1, N2, N1, N2, dan N seterusnya sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, dan Nk faktorial. Contohnya seperti ini. Contoh berapa banyak string yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf dari kata Mississippi. Di mana M adalah 1 buah, ada N1, huruf I adalah 4 buah N2, huruf S adalah 4 buah N3, huruf P adalah 2 buah N4. Jadi 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 11 buah. Nah, salah satu jumlah stringnya berapa? Nah, kalau untuk yang permutasinya berarti adalah 11, 1, 4, 4, 2. Otomatis 11 faktorial per 1 kali 4. 1 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Didapatnya 34.650 buah. Cara yang kedua juga sama dengan yang kombinasi, karena memang si kombinasi bentuk sama permutasi juga sama, maka hasil juga sama. Mana 34 menjadi 50 buah. Yang berbeda itu cuma dibebasin. Kalau permutasi otomatis P1 masuknya 1 per 2. Kalau kombinasi 11 ke 11 1 4 per 2 tadi kombinasi 11 ke 1, kombinasi 10 ke 4, kombinasi 6 ke 4, kombinasi 2 ke 2. Seperti itu. Dapat hasilnya adalah 34.050 buah faktorial. Contoh yang lain juga sama. Jadi ada 12 lembar karton yang akan diwarnai dengan diantaranya berwarna hijau, 3 berwarna hijau, 2 berwarna merah, dan 2
2 berwarna kuning, sisanya berwarna biru. Berapakah jumlah pengecatannya? Berarti ada N-nya adalah 3, yang satunya 3, yang duanya 2, yang 3-nya adalah 2, dan 4 adalah 5. Jadi di total sama dengan 12. Jadi permutasinya, bentuk umumnya atau kombinasi bentuknya adalah 16 196.320 cara. Contoh yang lainnya juga ada 12 lampu berwarna merah, 3 merah, 4 putih, 5 biru. Dipasangkan 16 buah soket. Dalam sebuah baris, biasanya 6 buah soket diberikan kosong. Berapa jumlah cara pemasangan lampunya? Satu yang satunya adalah 18, yang satunya 4, yang duanya 3, dan 3-nya adalah 5, dan 4-nya adalah 6 yang kosong yang sisanya. Berarti hasilnya adalah 18 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan hasil 6 faktorial cara. Nah, di sini ada kombinasi pengulangan, kombinasi dengan pengulangan. Jadi yang sebelumnya adalah rumus kombinasi di mana C, di mana M dan R, atau M diambil oleh R. Nah, jika pengulangan, ada penambahan. Nah, jika masing-masing bola lebih dari satu buah bola tidak ada pembatasan bola, maka jumlah sel masukkan ke dalam buah kotak. Sebelumnya adalah UNR berkombinasi adalah dengan pembatasan bola satu. Nah, kalau ini yang tidak ada pembatasan dengan bolanya, dengan pengulangannya, yaitu di mana kombinasi N, berarti si N ini di apa sih namanya? Ada penambahannya, di mana N plus R minus 1, R. Atau R itu sendiri sebenarnya dapat diartikan dengan N minus 1. Contohnya sendiri adalah persamaan pada apa namanya? Linear. Jadi pada persamaan yaitu X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 12. Di mana X adalah bilangan bulat yang lebih besar daripada 0, termasuk tidak ada nolnya. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Jadi ini apa namanya? Analoginya ada 12 buah bola yang dimasukkan ke dalam 4 buah kotak. Di dalam hal ini adalah hanya 4, R-nya adalah 12. Bagilah ke-12 bola itu ke dalam tiap kotak. Tiap kotak mungkin di satu bola atau 2 bola, dan seterusnya. Jadi ya, analoginya adalah si apa namanya, ada 4 kotak dan 12 bola. Contohnya adalah kotak pertama atau X1 adalah 3, X2 adalah 5, X3 adalah 2, dan 4 adalah 2. Jadi jika ditotal sama dengan 12 ya. Nah, banyak sekali jumlah susunan yang mungkin, namun seluruhnya ada. Berarti kalau misalkan dengan apa namanya kondisi pengulangan, berarti adalah 4 plus 12 dikurangi 1, 12 sama dengan kombinasi dengan 15, 12 sama dengan 455 buah kemungkinan solusi. Contoh yang lainnya adalah toko roti enak menjual 8 jenis roti. Berapa jumlah cara mengambil satu lusin roti? Satu lusin sama dengan 12. Misalnya analoginya 8 jenis roti sebagai kotak. Kita mendistribusikan 12 roti itu ke dalam 8 kotak. Tiap kotak mungkin bisa lebih dari satu buah roti. Nah, itu di sini di mana N adalah 18 dan R-nya adalah 12. Maka jumlah cara memilih 12 roti dengan yang apa tadi itu sama dengan jumlah cara memasukkan 12 roti ke dalam 8 itu sebanyak, berarti tinggal masukkan 8 plus 12 kurangi 1 dan 12 sama dengan kombinasinya 19, 17 cara. Terima kasih. Sampai sini dia mau ditanya. Jadi ini kembali ke logika lagi ya, Pak? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat apa namanya, kalau
pertama lihat definisinya dulu, fungsinya si permutasi sama fungsinya si kombinasi gitu ya. Kalau permutasi ini sendiri adalah urutan yang tidak boleh sama gitu. Jadi urutan itu dihitung. Tapi kalau misalnya kombinasi, urutan tidak dihitung seperti itu sih. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau misalnya kombinasi dengan permutasi itu sama-sama ya. PNR, CNR juga gitu ya. Sama-sama depannya NR juga gitu. Cuman apa yang menjadi beda, yang dimana kalau misalkan permutasi. Nah, untuk yang kombinasi sendiri, berarti adalah CNR sama dengan N faktorial plus R dikurangin NR faktorial. Gitu kan. Kalau jadi NR itu CNR itu berarti N faktorial plus R faktorial N dikurangin R faktorial untuk kombinasinya. Kalau yang di permutasinya, nah, permutasinya itu sendiri adalah NR juga sama, tapi bedanya kalau misalnya ini N faktorial per N kurang R faktorial. Jadi ada beda di sini. Kalau yang itu ada R-nya lagi, dia nggak ada. Kalau untuk yang combine. Nah, sama kalau untuk yang si permutasi, jika N yang sama, R yang sama, jadi dia N faktorial. Jadi kembali lagi ke kaidah awal, karena si peluang ini mempunyai cuma dua kaidah, yaitu adalah perkalian dan penjumlahan kan. Nah, ketika kalian sudah paham penjumlahan sama perkalian, jumlah harus dikalikan, baru masuk ke bagian permutasi sama kombinasi. Nah, kombinasi yang tadi kembali lagi, ini contohnya, jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Nah, jadi kita lihat berapakah di contoh seperti ini, berapakah jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penebalan blok dalam kotak-kotak tersebut. Jadi berapa nih gitu, urutan yang berbedanya. Jadi ada 120 buah. 120 buah cara gitu. Atau secara permutasi adalah 6 ke 3 itunya. Jadi ada 6 bola dengan 3 kotak. Sama dengan sama-sama itu 120 buat 3. Seperti ini. Di mana ada dalam faktorial plus menunjukkan kalau dengan 120. Ya bisa dibilang perlu banyak contoh gitu ya. Jadi kita lihat contohnya apa. Seperti ini lebih mudah seperti itu. Jadi kalau kembali lagi dilihat dulu soalnya seperti apa. Dia tidak karena dia yang diperhitungkan urutan ada enggak ya. Jadi ya makanya butuh dengan kombinasi atau permutasi gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat sebelumnya kebanyakan menggunakan permutasi gitu kan. Oh, kalau yang pengulangan ada yang tidak boleh mengulang, itu permutasi. Kalau yang dengan kata-kata pengulangan, kombinasi juga, tapi dia baru masuk ke kaidah perkalian yang 5 pangkat sekian. Gitu. Oke, jadi lagi mau ditanya? Ternyata udah mau akhir. Ini aja kita ya. Sudah mau akhir semester. Saya nggak tahu nih kita ada libur nggak? Maksudnya kalau dulu saya kuliah kan libur ini kan panjang gitu. Iya Pak, 3 bulan ya Pak? Iya 3 bulan. Saya nggak tahu kalau yang 3 bulan atau enggak. Nah, sekarang 3 bulan atau enggak, tapi kayaknya sih sama.
mungkin sama. Karena sebelumnya ya, 3 bulan atau 2 bulan setengah. Gitu. Jadi ada mungkin masuk buat belinya lagi. Mungkin biasanya kenapa 3 bulan karena buat ini kali ya, apa namanya? Saya baru ngasih pas bersih itu apa penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Jadi buat persiapan itu buat artinya itu gitu, kalau saya lihat. Jadi kenapa setiap semester ganjil kelas semester masuk ganjil itu libur dulu kelas 3 bulan, karena di setiap semester itu ada masa apa namanya selesai ujian anak-anak sekolah, masa ujian dapat ijazahnya nunggu segala macamnya. Jadi menunggu itu sih, menurut saya seperti itu, menunggu itu masuk. Ketika udah masuk, nah barulah ganjilnya 3 bulan, 3 atau 2 bulan setengah. Kalau lagi 2 bulan setengah saya di ruang saya. Nanti saya kirim untuk materi lagi untuk apa namanya yang tugas yang ininya, tugas yang apa materi ini. Minggu depan tinggal dicek materi, nanti tinggal kasih ini juga dikerjakan kurang lebih sama yang sudah kalau ujian sama saya. Kita kom di mungkin apa namanya terakhir di hari Sabtu. Silahkan dijawab semuanya. Sampai sini beritanya. Pagi-pagi ada yang ngeliat ini, yang seminar konferensi. Saya ikut, Pak. Oh ikut, siapa namanya? Soleh, Pak. Oh Muhammad Soleh. Saya nggak sempat ini sih. Saya ini di Bahasa rumah Inggris. Iya, saya di rumah lagi apa namanya lagi sedikit kena musibah sebenarnya, lebih tepat karena di warga sekitar rumah saya lagi COVID-nya lagi tinggi. Jadi hampir setiap minggu dia meninggal. Setiap minggu meninggal, ini udah sekitar 20 orang. Jadi kebetulan sih. Iya, apa namanya adik saya juga kena gitu, jadi agak ngurusin adik dulu. Isolasi mandiri, apa namanya ada adik sama ART saya juga kena. Jadi diungsikan dulu, agak repot gitu. Jadi nggak bisa ngeliat juga, nggak bisa gabung, nggak bisa ngeliat kalian juga ini. Bagus yang udah ini buat modal lulus. Sehingga saya buat modal lulus itu ya. Maksudnya lulus dalam arti ini ya. Kalau nggak salah ada syarat, kalau nggak salah. Mudah-mudahan nggak ada ya, lebih gampang. Tapi kalau ada ya mudah-mudahan lagi dapat buat. Dan biasanya antara semasa waktu kita lagi kuliah mengerjakannya, kalau dulu waktu di S2 adalah maksimal 2 tahun itu. Jadi saya langsung S2. Muhammad Soleh judulnya apa? Kalau boleh tahu. Tadi saya telat masuknya, Pak. Udah pada mulai saya. Oh iya, nggak apa-apa. Oh. Ikut. Wah, gimana kok telat itu? Biasa internetnya yang telat. Ya, cari alasan. 362 banyak alasan. 362. Ikut sebagai peserta atau ini apa namanya peserta konferensi atau peserta dari maksudnya jadi FT, bukan peserta seminarnya atau ini ya peserta apa sih sebagai apa sih attendant.
peserta seminarnya, Pak. Saya panitianya, Pak. Bagus. Itu dari pagi sampai jam 4:30 sore kalau tidak. Oh iya, saya pikir sampai jam 12 doang loh. Saya nggak habis itu. Enggak habis sampai habis asar tadi, enggak setengah Sampai itu. Ayo, itu kan internasional yo, dari Thailand, dari mana aja Pak? Iya betul. Saya lihat ada negaranya beberapa banyak gitu kan. Sebenarnya tadi sempat saya kepikiran mau ngajuin gitu kan, ikut ke kampus. Saya dapat kabar dari Jumat tadi saya ketiganya reaktif pagi apa gitu. Karena kan iya adik saya juga tinggal satu rumah sama saya gitu kan. Walaupun kita udah antigen semua, dicek semua antigennya yang reaktif 2 orang, cuma kan supaya penyakit itu gitu. Udah jadi nggak jadi. Ya mudah-mudahan cepat diangkat Pak penyakitnya Pak, dan kita terhindar semua dari yang namanya virus itu Pak. Amin. Iya benar. Jadi di Tangerang Kota ya. Tangerang Kota ini benar-benar kalau saya baru biasa cuma pulang gitu, ngajar kantor gitu ya. Ketika di lapangan orang yang di apotek beli obat juga ini, maksudnya bukan sih, sudah mati mereka antri gitu beli obat, berarti kan otomatis sakit banyak. Cari kelapa muda juga banyak tempat juga habis gitu kan, itu selalu habis gitu. Jadi mungkin kalau ada orang stok baru bentar udah habis. Apotek di mana-mana obat yang antibiotik antivirus itu banyak yang habis, terus mahal juga kan harganya. Itu sih alhamdulillah itu keluarga sih gejala ringan, keluarga tidak, bahkan yang ART itu nggak ada gejala, ada gejala sekali, benar-benar jelas nggak ada gejala, kayak normal gitu aja biasa. Cuma saya sedikit demam, flu, itu alhamdulillah baik gitu. Lagi cuma ada lagi bibi yang agak sedikit berat gitu ya, agak susah juga tuh nyari rumah sakit, benar-benar Tangerang benar-benar ini. DKI juga agak susah, jadi memang ya yang saya nggak tahu kalau yang kalian di luar ini, Jogja, Jawa Tengah kosong ya, kosong, nggak terlalu ramai ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, baik. Kalau gitu, saya akhiri penelitian kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa dipelajari soalnya. Yang belum tugasnya dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Pak.